Halo semua, balik lagi. Aku Rafli. Kali ini aku akan membahas tentang mata kuliah ilmu dakwah. Temanya ini tentang yang udah banyak kita diskusikan atau teman-teman udah pada tahu, yang kita semua di sini pasti membela mereka, yaitu tentang konflik Palestina dan Israel. Nah, di sini aku akan membahas tentang konflik di antara mereka, apa yang terjadi, dan sebenarnya kenapa kita harus membela Palestina. Dan kalau misalnya memang di antara kita atau mungkin saya sendiri juga masih suka bingung, kadang sebelumnya tuh bingung apa, kenapa, dan gimana soal Palestina ini gitu. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat, dan kenapa aku harus melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya ya seminim-minimnya yang aku baca, sepengetahuanku tentang konflik di sana yang terjadi saudara-saudara kita, ini bukan lagi soal konflik tentang itu urusan orang Arab, atau ini sekitar konflik politik atau konflik-konflik ya yang mungkin memang masih di antara kita masih ada yang menganggapnya itu hal-hal yang ya udah itu urusan mereka gitu loh. Padahal nggak kayak gitu. Di sana banyak saudara-saudara Muslim kita, bahkan Palestina ini adalah suatu wilayah, suatu negara yang sebenarnya udah ada di zaman dulu, bahkan sebelum adanya Israel. Misalnya kita tarik sejarahnya sedikit, sejarahnya ke belakang sedikit, singkat tentang sejarahnya, bahwa pada zamannya bahkan pada saat Nabi Adam alaihissalam pun sebenarnya Masjid Al-Aqsa ini dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, yang walaupun pada zaman itu entah bagaimana bentuknya, tapi seiring bertambahnya zaman, di zaman Nabi Ibrahim, singkat cerita memiliki anak yang bernama Ishak, lalu Nabi Ishak memiliki anak yang namanya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub ini memiliki 4 istri dan 12 anak, dan inilah ke-12 anak ini yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Bani Israel. Dan yang kita tahu bahwa kisah Nabi Yusuf adalah salah satu anaknya dari Nabi Yakub. Kisah Nabi Yusuf dimulai ketika saudaranya mendeki, membenci, hingga membuat konspirasi sehingga Nabi Yusuf dibuat untuk keluar dari keluarganya, bahkan hingga dijual, bahkan dijadikan budak. Hingga akhir cerita Nabi Yusuf tinggal di Mesir menjadi bendaharanya Firaun. Lalu ketika itu, singkat cerita, Nabi Yusuf memaafkan saudaranya dan hingga mengajak seluruh keluarganya, ayah dan seluruh keluarga, anggota keluarganya, saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Intinya singkat cerita, hadirlah Nabi Musa yang pada saat itu lolos dari perintah pembunuhan Bani Israel, anak laki-laki Bani Israel, karena pada waktu itu ada perintah dari Firaun bahwa siapapun yang melahirkan anak laki-laki itu akan dibunuh. Nah, qadarullah, dengan kebesaran Allah, Nabi Musa alaihissalam lolos dari perintah tersebut dan selamat, yang akhirnya malah dibesarkan oleh keluarganya Firaun. Nah, singkat cerita, Nabi Musa besar, yang bahkan dengan mukjizat, segala mukjizatnya, dengan dari tangan bercahaya sampai membelah lautan, yang pada saat itu berhasil menjatuhkan tahta Firaun dan akhirnya menyeberangi lautan dan membawa kaum Bani Israel ke tanah terjanji, tanah suci atau Ardul Muqaddas. Nah, bahkan dengan segala mukjizat yang terjadi pada Nabi Musa pun, Bani Israel ini tidak mematuhi Nabi Musa, tidak mengkhianati Nabi Musa. Singkat cerita, banyaknya rentetan yang terjadi pada saat zaman Nabi Musa dan Harun. Ketika beliau wafat, digantilah masa kepemimpinan Bani Israel oleh muridnya, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Setelah itu Bani Israel dibagi
kepada 12 wilayah. Jadi Palestina ketika pada saat Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk mengambil tanah yang dijanjikan atau tanah suci, yaitu Ardul Muqaddas, mereka nggak mau. Bani Israel ini nggak mau dan menolak untuk mengambil tanah yang sudah dijanjikan, karena katanya di sana banyak penduduk asli wilayah tersebut yang namanya Filistin, yang sekarang kita sebut sebagai Palestina. Katanya badannya besar-besar sehingga Bani Israel ini ketakutan, dan akhirnya Bani Israel ini bilang ke Nabi Musa, katanya biar kamu dengan Tuhanmu saja yang berperang, kita di sini nunggu sambil duduk-duduk doang. Nah, itu suatu hal yang sangat membuat Allah marah, sehingga akhirnya Bani Israel ini disesatkan di gurun pasir tersebut selama 40, entah itu 40-nya ini 40 tahun, 400 tahun atau 40 hari. Nah, singkat cerita yang tadi Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, digantilah oleh Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ini akhirnya membagi 12 wilayah yang di Palestina ini menjadi, yaitu tadi nama-nama anak dari 12 keturunan Nabi Yakub. Nah, setelah itu singkat cerita masa kepemimpinan Yusha bin Nun berakhir, beliau wafat, lalu banyak pengganti nabi-nabi yang diberikan oleh Allah, tapi Bani Israel selalu banyak meminta pemimpin yang banyak mintanya lah kepada Allah, banyak mintanya, pengen pemimpin yang berperang, bisa jago berperang, pengen pemimpin yang cerdas, pengen pemimpin yang kaya, dan segala macam. Hingga akhirnya diberikanlah nabi, yaitu Nabi Daud. Nabi Daud ini jago berperang, dan setelah masa kepemimpinannya singkat cerita wafat, Nabi Daud wafat dan memiliki keturunan, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan disinilah puncak kejayaan di di komplek Al-Aqsa, di Masjidil Aqsa atau di yang disebut dengan Palestina. Di sini Nabi Sulaiman membangun komplek Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini kotak yang pernah kita lihat, pasti semua teman-teman di sini juga pernah lihat. Jadi di Masjidil Aqsa ini ada wilayah, itu kan kotak di tengah-tengahnya ada masjid, dan tempat-tempat yang lainnya. Nah, ini kotaknya ini adalah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini dibuat oleh Nabi Sulaiman, diperbarui, diperindah, dibentuknya dimegahkan, sehingga terciptalah Masjidil Aqsa yang sekarang. Sebenarnya dulu lebih megah lagi, dan yang sekarang disebut dengan Haikal Sulaiman, atau itu ya tadi, sebuah kuil yang sangat megah, di mana Nabi Sulaiman ini membangun kuil tersebut untuk menjadikan tempat suci untuk menyembah Allah. Setelah itu, setelah masa singkat cerita, masa kepemimpinan Nabi Sulaiman berakhir, beliau wafat. Jadi singkat cerita ya, setelah masa kepemimpinan Nabi Sulaiman turun terus, hingga singkat cerita ada di tahun Perang Dunia Pertama, yang pasca setelah Perang Dunia Pertama dimenangkan oleh Inggris menjadi negara yang memimpin dunia, sehingga membantu membantu Yahudi ini untuk bisa mendapatkan tanahnya di Palestina, sehingga dibuatlah keputusan Liga Bangsa-Bangsa. Sebelum PBB ini ada yang namanya Liga Bangsa-Bangsa. Nah, dibuatlah suatu keputusan perjanjian yang akhirnya dibagi tanahnya menjadi dua di Palestina. Palestina ini 48% kalau nggak salah, dan sisanya Israel itu 52%. Ini adalah suatu perampokan yang sangat besar oleh seorang penjajah. Yang kita tahu adalah Israel ini adalah penjajah, di mana mereka dari dulu yang disuruh ngambil tanahnya nggak mau, tapi pengen balik lagi ke situ gitu loh. Yang awalnya Palestina, warga
Palestina, orang-orang yang hidup di sana itu hidup dengan sejahtera, tapi setelah pembagian wilayah tersebut oleh keputusan atau perjanjian Liga Bangsa-Bangsa oleh Inggris, akhirnya dibagi menjadi dua. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, bahkan ya yang namanya Israel atau Zionis pasti ingin mendapatkan yang lebih, karena bagi mereka ini tanah mereka, itu tanahnya para penjajah Israel, yang kita bilang Israel itu tanah mereka, karena di keyakinan mereka ini tanah yang dijanjikan untuk mereka. Jadi ya perlahan demi perlahan mereka rebut tanahnya dari Palestina, yang hingga terjadi penjajahan hingga saat ini. Bahkan kalau misalnya kita lihat, walaupun memang Indonesia pun dijajahnya lama, tapi Indonesia berhasil merdeka dan kita bisa hidup bahagia dan sejahtera hingga sekarang. Beda dengan saudara-saudara kita yang di Palestina, bahkan penjajahannya dimulai sejak dulu, dan mungkin bisa sekitar, kalau misalnya dari 1920, dari pembagian wilayah itu mungkin udah ada sekitar ya 70 atau 100 tahun. Atau mungkin kalau misalnya kita lihat dari ke belakang yang tadi, sejarah-sejarah sebelumnya itu mungkin bisa lebih dari ya entahlah berapa tahun lamanya Palestina menderita. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari dulu hingga sekarang, Palestina yang terus saja dijajah oleh Zionis Israel, yang bahkan gak ada hentinya, banyak korban jiwa dari dulu hingga sekarang, gak pernah berhenti. Mereka merasakan penderitaan yang sama. Di balik itu semua, mereka sangat menerima, sangat mulia, kadang iri gitu kalau misalnya lihat mereka tuh, kadang iri, kadang sedih, pokoknya campur aduk deh. Irinya kenapa? Karena nggak kebayang rasa sabar yang mereka alami sampai sekarang, rasa sabar yang mereka tahan, yang ada dalam dirinya tuh, ya Allah, Masya Allah, besar banget gitu loh rasa sabarnya. Terus irinya, mereka syahid, mereka syuhada, mereka ada di tempat yang lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan dengan ya kita di sini nggak tahu, nggak bisa bantu apa-apa gitu loh. Kita nggak bisa berjuang langsung sana, tapi setidaknya ada hal yang mampu kita lakukan, hal-hal kecil walaupun tidak terlalu berpengaruh, tapi seenggaknya ketika kita diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah, kita tahu kita berpihak pada yang mana. Jadi ya nggak peduli bantuan kita sekecil apa, nggak peduli kontribusi kita seperti apa, nggak peduli kalau misalnya kita cuma bisa bantu doa doang, nggak peduli. Apapun itu yang bisa kita lakukan, yang selama kita mampu kita bisa lakukan, ya lakukan. Karena ini bukan lagi soal konflik politik Timur Tengah, ini bukan lagi soal orang Arab, ini bukan lagi soal antara Palestina dan Israel. Ini lebih daripada itu. Karena tanah yang ada di sana, seperti yang pernah diucapkan oleh Sultan Hamid II ketika itu menjabat sebagai Khalifah Utsmaniyah, beliau berkata bahwa ya tanah di sana itu bukan tanahnya kita, tapi tanahnya orang-orang Muslim, tapi tanahnya umat Muslim. Itu berarti tanahnya kita semua, tanah kita sebagai umat Muslim, yang dimana banyak di sana keistimewaannya, seperti hijrahnya Rasulullah, hijrahnya Nabi Muhammad, dan wilayahnya atau kotanya, dakwahnya para nabi, dan kiblat pertama umat Muslim sebelum dipindahkan ke Mekah, ke Ka'bah. Jadi ya nggak cuman soal konflik politik, tapi ini soal kemanusiaan, ini soal tanah kita yang direbut oleh penjajah, ini soal saudara-saudara kita yang menahan derita di sana. Seenggaknya kalau misalnya kita nggak bisa bantu yang ya nggak bisa bantu besar lah, nggak bisa bantu sesuatu hal yang mungkin bisa benar-benar sangat dirasakan oleh mereka gitu loh.
tapi setidaknya kita untuk terus mencoba, untuk terus berusaha apapun yang bisa kita lakukan. Bahkan harusnya kita nggak bisa tinggal diam melihat saudara-saudara kita yang seperti itu, melihat kejamnya Zionis yang melakukan penjajahan di sana, bahkan nggak pernah berhenti. Yang udah kita tahu semua kekejaman mereka seperti apa. Yang bisa aku jelaskan, mohon maaf bila kurang jelas atau kurang lengkap, karena ya aku nggak menjelaskan secara detail. Aku hanya menjelaskan secara umum saja, secara global, secara besarnya. Ya intinya ada beberapa poin tadi kenapa kita membela atau berpihak kepada Palestina, karena di sana adalah suatu wilayah yang sangat luar biasa sejarahnya, yang sangat luar biasa pejuang-pejuangnya, yang dimana itu mereka adalah saudara-saudara kita sendiri. Karena jangan pernah kita tidak mencintai mereka, mencintai saudara-saudara kita, kalau misalnya kita tidak mencintai mereka seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi mohon maaf atas penyampaian yang kurang baik, mohon maaf atas terbata-batanya ucapan saya, karena ini bukti bahwa ini adalah bukti minimnya pengetahuanku tentang agamaku sendiri, bahkan tentang konflik Palestina dan Israel. Ini mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang banyaknya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.